Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Jadi yang datang ke lapak saya tuh tidak hanya sepatu-sepatu rusak ya, tapi sepatu-sepatu baru seperti ini ya, yang masih dalam box ya, yang baru beli, baru beli dari tokonya ya. Nggak tahu ini toko apa, tapi ini New Era ya, New Era. Slogannya bagus ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu slogan yang bagus. Dan mari kita simak saja di meja pengerjaannya biar saya bisa membuka sepatunya seperti apa ya, karena ini ada dua unit ya, dua unit sepatu, dua box ya. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke, dan ini ada dua box ya. Yang satu itu apa nih? Nomor 38, nomor satu, nomor 39 ya. Mari kita buka saja. Buka yang satu box ini sepatu ya, Thomas. Kok Thomas sih? Yang ini New Era. Boxnya New Era tapi isinya Thomas. Apa ada sih New Era Thomas ya? Ini pink ya, merah muda. Ini baru. Oh, merah jambu. Ini ada tulisannya merah jambu. Ini Thomas ya, Thomas merah jambu. Yang satu kita buka, ini yang merah jambu, kita ratakan dulu. Yang box satu itu apa nih mereknya? Iya, yang ini New Era. Yang ini baru bener ya. Yang ini baru bener, ini New Era ya. Tuh, yang ini New Era baru bener. Kalau yang tadi nggak tahu ya, mereknya Thomas. New Era Pro Lexus, dan ini yang punya minta dijahit, masuk ke lapak saya itu minta dijahit ya, walaupun ini baru. Terus yang jadi pertanyaan adalah apakah sepatu baru Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sepatu baru seperti ini perlu dijahit ya? Karena banyak kawan-kawan mikir, ada yang punya prinsip satu, baru beli langsung dijahit. Ada yang punya prinsip seperti itu, ada yang punya prinsip nggak mau menjahit sama sekali, walaupun rusak itu mending dibuang saja. Yang ketiga, menjahit setelah rusak ya. Jawabannya itu nggak tentu ya. Jadi sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan keadaan ekonomi kita. Kalau kita benar-benar bisa beli sepatu baru ya, sering beli sepatu baru ya, nggak perlu dijahit-jahit ya, beli baru rusak buang terus beli lagi. Kalau sepatunya baru dan kawan-kawan punya budget yang lebih-lebih itu ya nggak perlu dijahit. Tapi kalau kawan-kawan budgetnya minim ya, ketika mempunyai sepatu baru dengan merek New Era seperti ini, merek New Era itu merek yang sudah hampir familiar dan sudah terkenal dan kualitasnya lumayan ya. Jadi menurut saya untuk sepatu-sepatu seperti ini nggak perlu langsung dijahit ya, nggak perlu langsung dijahit. Tapi jika yang punya itu minta dijahit, nekat pengen kita menjahitnya ya, kita terima saja ya. Dan walaupun dijahit itu sebenarnya nggak merusak atau nggak mengurangi dari tampilan sepatu ini ya, asalkan satu, kita menjahitnya sesuai dengan aturan ya. Kita memakai jalan benang seperti ini, dan kita juga usahakan selurus dan serapi mungkin ya. Jadi harus diperhitungkan ya, karena ini sepatu baru, harus benar-benar rapi dan lurus ya. Membuat jalan benangnya seperti ini ya, harus lurus sesuai dengan pola lekukan sepatu ini ya. Intinya kalau yang sepatu lama hati-hati, kalau yang sepatu baru super hati-hati. Karena sekali kita salah menyayat atau salah menjahit, itu nanti ada bekasnya. Ketika kita perbaiki, bekasnya itu nggak akan hilang ya. Justru kalau dijahit itu akan kekuatannya tambah ya,
nambah kekuatannya. Tapi ya itu tadi, menjahitnya harus benar-benar dengan keahlian yang tinggi dan juga kerapian yang maksimal. Intinya, jika sepatu kita baru, jangan kita coba-coba jahit sendiri ya. Serahkan ke ahlinya. Tapi kalau kita sepatunya rusak, kita bisa coba-coba ya menjahit sendiri di rumah. Untuk menjahitnya kita mulai dari bagian dalam ya. Bagian sini, bagian samping tapi di bagian dalam ya. Samping dalam. Dan kita juga harus menggunakan benang ya, benang nilon nomor 9. Samping dalam seperti ini. Jangan terlalu ke belakang dan jangan terlalu ke depan. Loh, sebabnya apa? Sebabnya adalah jika terlalu ke depan nanti menalinya akan susah. Jika terlalu ke belakang itu tidak kuat ya. Karena yang paling terkena tekanan adalah bagian belakang sini sama bagian depan sini. Selain itu tekanannya dia enggak begitu kencang ya. Untuk insole coba enggak saya lepas ya, karena sepertinya ini enggak kena di insole. Untuk menjahit seperti ini super ringan atau bahkan ini cocok untuk pemula. Untuk menjahitnya itu cocok untuk pemula ya. Tapi untuk proses membuat jalan benangnya ini harus benar-benar yang profesional mungkin. Ini enggak ada susah-susahnya ya. Dicoblos pun dia enteng. Dicantolkan mudah. Dan tidak nyangkut. Tapi menurut saya pribadi sangat disayangkan jika sepatu masih baru seperti ini dengan merek yang sudah terkenal langsung dijahit ya, sangat disayangkan. Tapi kita sebagai tukang sol sepatu ya terima-terima aja ya, karena itu juga bukan menjadi suatu kekurangan ya ketika kita jahit terus nanti sepatunya akan rusak atau akan berkurang kualitasnya atau berkurang tampilannya, itu enggak. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sangat disayangkan ya. Saya bercermin pada diri sendiri ketika saya mempunyai, andai saja saya beli sepatu ini, pasti akan saya pakai dulu sekitar 2-3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin bisa 5 bulan tergantung rusaknya ya. Jika sudah ada lem yang mengelupas sedikit ataupun ada bagian yang mulai terbuka ya antara upper dan outsole-nya, barulah saya bawa ke tukang sol. Itu saya berbicara sebagai orang bukan tukang sol ya. Oke, saya lanjut menjahitnya ya. Ini sangat mudah banget. Dan tentunya spasi juga harus kita ukur rata ya. Ini outsole-nya banyak karet ya, tapi karet campuran ini, bukan karet asli. Ini ya hasil terakhir, ini tinggal menali ya. Ini hasilnya seperti ini ya, kan bisa lihat sendiri ya. Untuk spasinya saya emang sengaja nggak deket-deket ya, karena agar apa? Agar sepatu ini nggak cepat jebol ya. Kalau spasinya deket-deket pasti akan cepat jebol.
Kita mungkin akan talikan dulu di bagian dalam ya. Untuk menalikannya talikan sebanyak 3 kali. Ini sama di kamera sama yang aslinya tuh hasilnya beda sama yang di kamera ya. Kalau yang aslinya tuh bener-bener masuk ke dalam, tapi kalau di kamera itu nggak terlihat bahwa ini masuk ke dalam ya. Dan setelah 3 kali kita harus memotong. Potong saja pakai gunting karena ini sudah kita itu 3 kali ya. Nah ini. Dan hasil sementara hasilnya seperti ini. Ini bagian depan ya. Jadi usahakan spasi sama dan jarak dari bawah ke atas ini sama ya. Disamaratakan. Dan ini tidak akan menjadikan sepatu ini jelek. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya share ya, karena waktunya juga sudah sore, ini sudah habis asar, saya harus istirahat ya. Untuk kawan-kawan yang kirim-kirim ke saya belum bisa mengerjakan karena kawan-kawan dengar sendiri ya, suara saya masih agak serak-serak, masih agak bindeng ya. Kalau di sini nyebutnya bindeng, itu kondisi saya belum pulih total. Saya belum bisa mengerjakan yang susah-susah atau yang berat-berat karena untuk mengerjakan itu tangan saya gemeteran ya kalau untuk yang berat-berat. Makanya mohon bersabar, saya mohon maaf karena tidak bisa tepat janji ya, karena saya sebenarnya nggak mau seperti ini tapi keadaan saya tiba-tiba drop fisiknya ya. Mohon maaf ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.